Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Aditya dari kelas D Gelar A pada mata kuliah Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi di sini saya akan membahas mengenai bahan kajian 6 mengenai peran pemerintah dan masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak perempuan dan anak. Jadi di sini ada sebuah case yang dimana ada anak perempuan yang bernama Alia berusia 10 tahun itu mengalami kekerasan yang dilakukan oleh ayahnya, yang dimana ayahnya ini memang sering mabuk-mabukan dan juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dan di sini ada juga dijelaskan mengenai peran masyarakat, yang dimana tetangganya itu sering menyaksikan dan mendengar tangisan Alia saat adanya perlakuan kekerasan terhadap Alia. Namun mereka enggan melakukan pelaporan karena mereka merasa ini adalah masalah pribadi atau masalah keluarga. Dan pada akhirnya pada saat Alia ini bersekolah, hal ini justru diperhatikan oleh gurunya, yang dimana gurunya menemui beberapa tanda-tanda kekerasan yang terdapat pada tubuh Alia. Dan bentuk respon dari gurunya ini melakukan pelaporan ke pihak berwajib, yaitu ke Dinas Perlindungan Anak dan Kepolisian. Tapi mirisnya pada saat gurunya melakukan pelaporan, justru tidak adanya penindakan lanjutan. Dan juga lembaga ini justru menunjukkan sikap yang lamban dan kurang peduli. Jadi di sini kan saya melakukan analisis terkait kasus tersebut. Ini bentuk pelanggaran hukum yang terjadi yang dilakukan oleh ayahnya, yakni terdapat pada pasal 5 Undang-Undang PKDRT yang melarang segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan fisik dan psikis. Yang dimana sebagai seorang ayah telah gagal karena dia tidak memenuhi hak yang harusnya diperoleh oleh anaknya. Dan juga ada pun hak yang tidak diberikan, yakni pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dimana harusnya ayahnya menjamin perlindungan anaknya dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Dan yang kedua yakni analisis mengenai ketidakpedulian dan sikap pasif dari masyarakat tadi. Jadi bentuk dari kepasifan masyarakat ini tentunya melanggar undang-undang, yang dimana pada pasal 15 Undang-Undang PKDRT mewajibkan setiap orang yang mengetahui adanya atau terjadinya kekerasan dalam rumah tangga untuk melakukan upaya pencegahan dan memberikan perlindungan kepada korban. Tetapi dalam case ini justru tetangganya itu enggan untuk melakukan pelaporan karena merasa inilah kekerasan ini adalah sebuah masalah dalam keluarga atau masalah pribadi. Dan juga tentunya hal ini bertentangan dengan pasal 72 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa masyarakat berhak dan wajib berperan serta dalam perlindungan anak. Masyarakat seharusnya menjadi garda terdepan dalam melindungi anak dari kekerasan, terutama dalam lingkungan keluarga dan lingkungan rumah tangga. Dengan adanya kurangnya kesadaran masyarakat ini, sehingga memang perlu peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi tentang pentingnya melaporkan kasus kekerasan terhadap anak, seperti edukasi melalui kampanye sosial dan program penyuluhan tentang hak anak dan KDRT harus digalakkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dan yang terakhir yakni peran pemerintah, yang dimana tadi kita tahu bahwa pemerintah itu agak lamban dalam menangani kasus.
bahkan sampai tidak ditindaklanjuti. Jadi tentu tindakannya ini juga melanggar undang-undang, yang dimana pada pasal 11 Undang-Undang PKDRT mewajibkan pemerintah untuk bertanggung jawab dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga. Dan juga selain daripada itu, ini lebih ke pihak kepolisiannya, yang dimana pada pasal 16 Undang-Undang PKDRT itu menjelaskan bahwa mewajibkan kepolisian untuk memberikan perlindungan sementara kepada korban dalam waktu 1 kali 24 jam sejak menerima laporan. Namun dalam kasus Alia ini, lembaga yang seharusnya melindungi dan justru menunjukkan sikap lamban dan kurang peduli. Ini merupakan bentuk pengabaian terhadap hak Alia untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan. Sehingga mungkin dengan adanya sikap yang tidak mencerminkan pemerintah seperti ini, harusnya dilakukan peningkatan kapasitas dan responsibilitas dalam menangani laporan kekerasan terhadap anak. Mungkin seperti pelatihan agar penegak hukumnya itu dapat dipastikan menangani kasus dengan serius dan cepat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.